Bugis yang diubur-ubur oleh PUC. Oh iya. Memberontak waktu itu. Ya. Nah, singkat cerita tahap pertama pada era sekitar 1653 tibalah di Jembrana ini. Itu diterima oleh raja dan dikasih ruang, akhirnya dikasih tempat tinggal. Rombongan itu yang diubur-ubur PUC juga diikuti, tapi dengan syarat perahu pinisinya disita oleh dipakai oleh Kawan Karang waktu itu. Iya. Nah, setelah itu bermukimlah penduduk-penduduk Bugis ini melalui Muara Ijo Gading tinggal di air kuning. Itu yang cerita di sungai itu Pak ya? Ya, Ijo Gading namanya. Ijo Gading. Nanti kalau biar lebih santai nanti di pinggir sungai aja kita ngobrol. Oh, di situ ada di pinggir sungai. Rumah baca kebetulan lagi kita ada rumah baca juga untuk literasi itu. Wah, itu penting Pak. Nanti saya kirim juga PDF-nya Loloan versi Iwayan Rekan. Itu yang saya cari betul Pak. Kerukunan tentang umat beragama juga dibuat. Nah, periode berikutnya datanglah beberapa laskar Bugis lagi. Karena kita membantu kerajaan Jembrana di perdagangan, jadi kan lintas Nusantara ini. Iya. Ke Riau mungkin ketemu dia. Nah, mungkin Pak nanti keliling-keliling mirip rumah-rumah panggungnya mirip Riau lah. Iya itu ya menarik. Nah, karena memang waktu itu Bugis datang, terus datanglah Buyut Lebay. Buyut Lebay ini bermukim di sana. Iya. Bermukimlah di sana Buyut Lebay kebetulan itu ya. Iya. Buyut Lebay keturunan Malaysia. Terengganu. Oh, Terengganu. Jadi karena bahasa waktu itu, karena orang Bali ketemu orang Bali, orang Melayu nggak akan ngerti ketika mereka berbahasa. Orang Madura ketemu orang Madura atau orang Jawa ketemu orang Jawa ngomong. Orang Bali sama orang Melayu nggak akan ngerti. Tapi waktu itu bahasa bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Melayu. Makanya kami di sini berbahasa Melayu sebagai bahasa guru dan bahasa ibu. Tapi Melayunya Melayu serapan, yang hampir bisa dikatakan kosakata sepenuhnya menyerap bahasa Bali. Serapan. Bahasa Bugis yang kami gunakan kebanyakan di istilah-istilah aja. Oh gitu. Seperti tingkapan, misalnya tingkap itu jendela itu ya. kita pakai tingkapan. Seperti gembok, kunci kita panggil repo-repo. Nah, inilah bahasa-bahasa yang kami gunakan menyerap bahasa-bahasa. Di bidang pertanian kita pakai bahasa ini. Nah, tahap berikutnya datanglah juga Sarip Hidayatullah. Sarip Yahya Al-Gadri. Sarip Yahya Al-Gadri ini yang keturunan kesultanan keluarga. Sultan Pontianak datang ke sini. Sebelum itu Nci Yakub juga datang. Nah, di era inilah semua muslim itu dalam rangka apa? Datang ke sini karena udah ada yang memang untuk siar, ada yang memang untuk jualan, karena ada memang juga memberontak waktu itu. Oh gitu. Jadi lagi diubur-ubur oleh PUC, ketemulah dengan sanak saudara di sini ada. Nah, makanya ketika orang Riau ke sini ada suasana yang mirip Riau. Ketika ada orang Malaysia ke sini ada suasana yang mirip Malaysia. Berarti Melayu kita ini memang betul-betul campuran Melayu dari mana-mana ya. Kebetulan beberapa kemarin juga waktu festival Loloan Tempo dulu ada juga orang Riau yang datang. Oh gitu, utusan. Ya kami juga karena festival Melayu. Ya. Kita juga orang Malaysia sering ke sini ya. Bahasa Malaysia pun bahasa kami lah beda dengan mereka. Beda ya, betul. Cuman mereka misalnya ini orang azan di sana dia bilang bang, kami ada imbuhan nge-nya, jadi ngebang gitu. Oh, ngebang. Bangnya sama bahasa. Ya. Nah, kata Loloan sendiri pun ada 6 versi ketika kita memang secara umum orang mengenal Loloan dengan liluan atau kelok-kelok. Tapi menyangkut dengan akulturasi bahasa ya, Loloan itu diambil dari kata luluhan juga. Yang artinya luluh, semua adat istiadat, semua bahasa habis gabung. Luluh dia jadi satu keutuhan namanya Loloan. Jadi ketika orang Bugis, orang Melayu yang beradat istiadat Bugis, itulah di sini lah gitu. Jadi kita masih ada Pak ketika orang hajatan kita lupa ngundang misalnya. Iya. Lupa ngundang, ada yang rasukan itu masih ada. Jadi ketika ada orang buayaan rasukan gimana buang sesajen itu di ini masih ada. Cuman ya itu karena kita diterima oleh Raja Jembrana dengan lapang dada waktu itu, dan memang kita dikasih ruang yang begitu luas sampai akhirnya kita dikasih lahan sebelah kiri dan kanan Ijo Gading seluas 80 hektar.
Nah inilah berkembangnya terus Muslim di Jemberana. Jadi ketika ketemu sanak saudara di sini, ayo ikut ke Bali, ayo ikut ke Bali. Iya. Jadi kalau sekarang ini posisi penduduk kita di Loluan Timur ini sebenarnya Loluan Timur Islamnya itu berapa? Islam nanti terkait data nanti Mayoritas ya, kita Pak? kasih profilnya ada juga. Ada Jadi ya? yang tahun 2020 udah. Iya. Nah, yang penduduk kita ini ada 3 lingkungan. Kalau Loluan Barat dia full dia Muslim. Full, ya. Kalau Loluan Timur heterogen. Oh gitu. Lingkungan Ketuk itu 50% Muslim, 50% Hindu. Lingkungan Loluan Timur 90% Muslim, 10% Hindu. Oh gitu. Lingkungan Makassar 95% Hindu, 5%-nya Muslim. Nah, ini dah heterogen yang ada. Berarti Loluan Timur yang Muslim 90, yang lingkungan Hindu lingkungannya 10. ya, lingkungan. Jadi Ya. Kelurahan Loluan Timur ini terbagi menjadi 3 lingkungan. Oh gitu. Ya 3 Banjar atau 3 gini lah. Oh. Pak, silakan masuk Pak.